Haleluya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian yang berada di rumah dan juga di mana saudara berada. Hari ini tanggal 3 Mei 2020, oleh kemurahan Tuhan saja saya senang berjumpa dengan saudara melalui online ini, dan saya percaya saudara dalam keadaan baik, saudara dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Dan mari kita akan beribadah walaupun secara online ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tahu apa yang saudara perlu, Dia tahu apa persoalan saudara. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan akan dicurahkan dalam ibadah online pagi hari ini. Kita tundukkan kepala bersama-sama mengawali ibadah online ini dengan doa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Pada minggu pagi ini kami masih dapat mengadakan ibadah walaupun melalui online ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mari urapi kami semua. Hadirlah di rumah-rumah anak-anak-Mu. Bahkan di mana saja ibadah ini dapat dilihat dan didengar, hadirlah Tuhan. Juga di tempat ini Engkau hadir, sebab tanpa kehadiran Tuhan maka semua sia-sia adanya. Oleh sebab itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ibadah online kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditinggikan, dan kami akan menikmati ya Tuhan hadirat Allah, kuasa Allah, mujizat Allah terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Pimpinlah ibadah online kami ini. Sekali lagi dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan campur tangan. Roh Kudus hadir di dalam ibadah kami masing-masing. Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Kami tahbiskan ibadah online ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amen. God is good all the time. All the time God is good. Marilah kita sungguh-sungguh beribadah dan kita diberkati melalui seluruh rangkaian ibadah ini. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam ibadah
kasih saudara-saudara sekalian di dalam Kristus, kita mau menyembah, memuji Tuhan karena Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang baik, yang tetap memelihara kita sampai saat ini. Mari kita mau menyembah Dia, Allah kami, Tuhan kami. Kaulah yang layak disembah dan dipuji. Kita nyanyikan dengan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Allah kami, Tuhan kami, berlayarlah Engkau. Amin.
hidup Yesus yang sudah bangkit itu akan tetap membangkitkan hati saudara sekalian untuk menerima firman Allah yang hidup. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kita nyanyikan dengan penuh penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020, yang akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setiap kita mengadakan perjamuan Tuhan, selalu sebelum kita makan dan minum daripada tubuh dan darah Yesus, saya selalu mengawali pembacaan Alkitab yang diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, oleh sebab itu saya ingin bacakan terlebih dahulu ayat-ayat ini yang diambil dari 1 Korintus pasal 11. Saya bacakan mulai dari ayat 23. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26 berkata begini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin fokus kepada ayat yang ke-26 tadi. Ya, dikatakan sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, di ayat yang ke-26 ini saya melihat ada makna yang indah sekali. Dikatakan bahwa hidup kita ini setelah ditebus oleh darah dan tubuh Yesus di atas kayu salib, melalui kematian Yesus disalib di Golgota, maka hidup kita, makna daripada ayat 26 ini artinya, maka hidup kita seharusnya memberitakan atau menjadi kesaksian, menceritakan hidup kita, menceritakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi makna kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita, kalau kita ingat berbicara tentang kematian Tuhan, kita juga ingat tentang penderitaan, tentang pengorbanan Yesus yang sangat menderita, yang sangat menyakitkan, yang sangat memilukan. Dan semua itu terjadi adalah bukan karena kesalahan Tuhan, tapi hanya karena kesalahan kita semua. Saya coba melihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-53. Yesaya 53. Saya bacakan di sebuah ayat, di ayat yang ke-5. Dikatakan begini, tetapi Dia tertikam dan karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Ayat 5 ini mempunyai banyak sekali arti yang menguntungkan bagi kita. Tapi saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan hal ini, dan saya percaya saudara pun sudah sering kali membaca ayat ini. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan menjadi pesan pada ibadah online pada hari ini, dikatakan atau kita semua alami bahwa hari-hari yang sedang kita alami sekarang ini, bahkan masuk ke bulan yang kedua, dan kita tidak tahu kapan akan selesai. Semua tentu tahu soal COVID-19 atau yang juga disebut virus corona. Tidak ada yang tahu sampai kapan hal ini akan berakhir. Dan kita sedang berada di hari-hari di mana kita sedang jalani, sedang alami hal-hal yang menakutkan ini. Sehingga kita semua sepakat bahwa hal ini bagaikan menyakitkan, membuat kita tidak nyaman, tidak bebas, tidak seperti biasa.
yang mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian menjadi satu penderitaan, satu rasa yang tidak enak, tidak bebas. Kalau dulu kita bisa bebas, kemanapun kita pergi, tidak ada yang melarang, kita pun nyaman. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sedikit saya ingin teringat kepada ada satu WA yang masuk ke HP saya. Satu mungkin pelesetan, tetapi mungkin juga menjadi satu peringatan buat kita. Berita itu yang masuk ke WA saya dikatakan begini: manusia sekarang atau orang-orang sekarang itu menjadi seperti burung. Ya, mungkin saudara pernah mendapatkan WA itu, dan saya mendapatkan dari seorang jemaat. Ya, kita seperti burung yang berada di dalam sangkar. Tapi hari yang kita jalani bagaikan lockdown, terkurung di rumah. Kalau burung terkurung di sangkar, kita bagaikan burung yang terkurung di rumah, lockdown, tidak bisa kemana-mana. Kemudian dikatakan harus disemprot, kemudian dijemur atau berjemur. Ya, saya seringkali juga melakukan hal itu. Di pagi hari saya berjemur, mengejar matahari, sebab menurut dokter katanya COVID ini bisa dikalahkan dengan berjemur. Ya. Nah, kemudian WA itu berkata setelah berjemur, setelah disemprot, dijemur, kemudian berkicau di internet atau di WA. Nah, ini sedikit tentang selingan, ya, bagaimana situasi keadaan sekarang terjadi. Bagi orang-orang yang aktif, bagi orang-orang yang suka bekerja, bagi orang-orang yang suka berjalan, tentu hal ini tidak enak. Mungkin menyakitkan baginya, harus tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana, dan juga harus ada banyak hal yang harus dikerjakan kalau mungkin ingin tinggalkan rumah. Mungkin menyakitkan, mungkin menyiksa, mungkin membosankan, tidak nyaman. Bahkan hal ini dialami oleh seluruh dunia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin sedikit membandingkan dengan bagaimana penderitaan Yesus ketika Yesus naik ke kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, dibanding dengan penderitaan Yesus, maka sebenarnya penderitaan kita karena corona ini tidak ada bandingannya dengan Tuhan. Sangat kecil kalau dibanding dengan penderitaan Yesus. Yesus juga pernah di lockdown, saudara-saudara. Ya, bahkan pernah dicekal dia. Dan juga dia bukan disemprot, saudara-saudara, tapi firman Allah berkata dia dicambuk, dia dipukul, dia diremukkan, disalibkan, kemudian ditusuk sampai mati, padahal ia tidak bersalah. Sesungguhnya dosa-dosa kita yang ditanggungnya. Kita sudah baca tadi dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak sebandinglah penderitaan yang kita alami sekarang. Saya tidak tahu, barangkali saudara sedang menderita, ya. Apalagi seperti saya katakan tadi, yang aktif, senang bekerja, senang berjalan. Bahkan mungkin saudara sering bepergian keluar kota, keluar negeri, tapi sekarang ditutup, tidak bisa.
Mungkin saudara sedang, saya harap tidak ada yang stres saudara-saudara, tapi ini merupakan satu yang bisa menyakitkan kita. Nah, oleh sebab itu, di dalam ibadah yang akan disertai dengan perjamuan Tuhan sebentar, saya ingin mengangkat saudara-saudara sedikit saja tentang penderitaan Yesus. Dan hal ini berbicara apa kepada kita? Yang pertama, ada 7 hal saudara-saudara. Dengan singkat saja, ya, kita ingat bagaimana penderitaan Yesus. Yang pertama, saya mungkin tidak baca atau ada ayat yang akan ditayangkan di dalam ibadah online ini. Dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-44, di sana dikatakan Yesus berdoa dengan murid-muridnya sampai peluhnya atau keringatnya itu seperti darah. Alkitab berkata seperti darah, tetapi ada yang merekomen itu bahwa itu bukan seperti darah, tapi darah yang keluar. Dia berdoa. Marilah hal ini juga berbicara kepada kita. Apakah kita juga berdoa supaya Tuhan halaukan COVID-19 ini dengan segera? Apakah kita berdoa? Saya kira mungkin tidak perlu sampai peluh kita menjadi darah. Itu hanya porsinya Yesus, bukan porsi kita. Tapi apakah kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh sampai berkeringat saja? Ya, tidak usah seperti keringatnya seperti darah seperti Yesus. Saya katakan itu porsinya Yesus. Tapi apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Berdoa sampai berkeringat barangkali. Ya, untuk minta kepada Tuhan, Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu supaya COVID-19 ini berlalu. Ya, dan kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Kita bisa kembali lagi bebas, hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, hidup bisa bersalaman, hidup bisa berkumpul bersama. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Sebab firman Allah berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Yesus berdoa, ya, untuk keselamatan saudara dan saya. Yang kedua, saudara-saudara, seperti yang kita sudah baca tadi dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, tapi saudara bisa lihat nanti di tayangan. Di sana dikatakan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dia dihajar habis-habisan, dia diremukkan, dipukul. Semua itu adalah karena kamilah yang memberontak kepada Allah. Nah, oleh sebab itu ada satu kalimat di dalam ayat itu berkata, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu keadaan saudara, ya, sebab kita tidak bisa bertemu. Saudara berada di rumah, saudara berada di mana saja saudara berada, kami belum bisa ketemu. Tapi kalau ada yang sakit, ya, saya harap tidak ada yang sakit karena COVID, tapi barangkali flu atau batuk atau apa, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan akuilah hanya bilur-bilur Yesus yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa menyelamatkan kita. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya melihat di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Singkatnya di sana dikatakan dia ditelanjangi, dia diolok. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, dalam situasi lockdown, situasi yang penuh keterbatasan ini, hal ini bisa menjadi orang menjadi sensitif, ya, mudah tersinggung.
mudah marah, mudah stres, mungkin diolok sedikit, ya, bisa marah besar. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita belajar berjaga-jaga dan berdoa. Kita belajar menahan diri dalam keadaan yang sangat terbatas sekarang ini. Mungkin saudara sudah bosan di rumah, tidak bebas kemana-mana, sehingga bisa menjadi sensitif, bisa menjadi mudah marah, diolok sedikit, salah ngomong sedikit, bisa tersinggung, bisa marah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita kuasai diri kita. Dan saya harap jangan kita juga menghakimi orang lain, ya. Kita jaga, kuasai diri kita supaya dalam situasi ini kita tetap tenang di dalam Tuhan. Bagian yang keempat, saudara-saudara, saya ambil dari Injil Matius, juga di pasal 27, di ayat yang ke-29 dan selanjutnya. Dikatakan Yesus itu diberikan mahkota duri. Ya, mahkota duri itu yang dibuat dari dahan-dahan yang kasar, yang tajam, kemudian ditancapkan kepada kepala Yesus. Ini satu penderitaan. Tetapi saudara-saudara, kita baca, dia itu diolok, dianggap sebagai raja, tapi diberikan mahkota duri, kemudian diludahi, dan lain-lain sebagainya. Diberikan kepada Yesus yang tidak berdosa, yang tidak ada salahnya. Coba kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, begitu menderitanya. Tetapi hal ini berbicara kepada kita. Kalau saudara membaca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, mari Rasul Paulus berkata, hendaklah kita bertanding di dalam iman yang benar. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, pertandingan mempertahankan iman. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kondisi yang tidak nyaman ini, kita tetap mempertahankan iman kita, sehingga satu saat kita akan menerima mahkota dari Tuhan, mahkota keselamatan, mahkota yang kekal kita. Haleluya. Yang kelima, saya sampaikan dengan singkat. Di sana dikatakan, ada kalimat yang berkata, tangannya dipaku, kedua tangannya itu dipaku. Ya, sehingga tangannya itu setelah dia bangkit itu berlobang paku. Apa maknanya bagi kita? Saya langsung saja kepada makna bagi kita, supaya kiranya jangan dalam keadaan kondisi seperti ini tangan kita kemudian tertutup untuk tidak dapat memberi lagi. Dalam situasi sekarang ini, mungkin kita akhirnya berjaga, kita sayang diri, kita takut memberi. Saya teringat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya sampaikan saja garis besarnya, pelayanan jemaat yang ada di Makedonia. Firman Allah berkata, dalam keadaan yang sangat miskin dan begitu banyaknya persoalan, begitu banyaknya tantangan yang mereka hadapi, tetapi jemaat Makedonia menopang pekerjaan Tuhan yang dilayani oleh Rasul Paulus, sehingga jemaat Makedonia menjadi kesaksian. Dimanapun Paulus pergi, dia bersaksi bahwa jemaat di Makedonia dalam kesusahan yang berat, dalam berbagai-bagai persoalan, dan dikatakan sangat miskin, tetapi mereka terus melayani. Mereka support pelayanan daripada Rasul Paulus. Kiranya kita juga mau melakukan hal ini.
Jangan situasi ini akhirnya membuat kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak mau berkorban. Saya sudah sampaikan di waktu-waktu yang lalu, sekarang banyak orang-orang sadar kemudian mengorbankan harta mereka. Bapak Presiden Jokowi pun masuk ke pelosok-pelosok. Saya mendapatkan lagi sebuah WA bagaimana Bapak Jokowi itu masuk ke pelosok-pelosok, ya, di gang-gang yang kecil untuk membagikan sembako. Mari kiranya kita juga mau mengulurkan tangan kita, mengingat kepada orang-orang yang perlu ditolong. Haleluya. Lagi di nomor yang ke-6 dikatakan kakinya itu dipaku. Tadi tangannya dipaku, kemudian kakinya dipaku. Hal ini berbicara kepada kita, mari kalau ada kesempatan di dalam situasi seperti ini, kalau ada kesempatan, marilah kita pakai kaki-kaki kita untuk melangkah dan bersaksi. Ceritakan kepada orang lain, jangan takut, cari Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita cari waktu, ya, walaupun tidak boleh dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau ada kesempatan, marilah kita melangkah untuk membawa berita damai. Kita bawa berita sukacita, bawa berita yang menguatkan, yang memberi pengharapan bahwa hanya Yesus yang bisa menolong kita. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, di nomor yang ke-7 dikatakan lambungnya tertikam. Ya. Jadi sebelum Yesus mati, lambungnya itu ditikam, ditusuk oleh para prajurit. Hal ini berbicara kepada kita, marilah di dalam situasi lockdown ini, di mana kita harus lebih banyak tinggal di rumah, tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi ada ayat yang berkata begini, dalam Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal 3 ayat 19 berkata, jangan sampai perut kita itu menjadi Tuhan, saudara-saudara. Sebab banyak cerita-cerita bahwa ketika lockdown tidak boleh kemana-mana, harus tinggal di rumah, katanya semua jadi gemuk, ya. Sebab hanya makan tidur, ya. Bahkan ada satu WA juga yang saya dapat dari seorang jemaat, dikatakan waktu sebelum lockdown badannya kurus. Suami istri badannya kurus. Pintu rumahnya itu kecil. Setelah lewat COVID-19, badannya menjadi gemuk, suami istri menjadi gemuk, akhirnya tidak bisa keluar karena pintunya sudah sesak. Ini hanya sekedar supaya mari ketika kita harus tinggal di rumah, jangan kita hanya makan tidur. Jangan lupa berdoa dan juga memelihara seisi rumah dengan kebenaran firman Allah yang menguatkan, yang menghiburkan, yang memberikan pengharapan. Dan tetap berdoa supaya Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengizinkan COVID ini terjadi, mari kita berdoa supaya Tuhan patahkan, hancurkan COVID-19 ini, dan kita kembali boleh berjumpa satu dengan yang lain dengan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, bersama-sama memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara dengan kebenaran firman Allah, dan kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, di mana kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang menjadikan kita kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, dan
sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, di mana kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Roti yang adalah tubuh Kristus dan anggur yang adalah darah Yesus. Untuk itu, mari sebelum kita menikmati perjamuan ini, kita tundukkan kepala. Saudara berdoa di rumah, bahkan di mana saudara berada, saya mendoakan dari gereja ini. Kita tundukkan kepala bersama. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Bahkan Engkau rela mati, disalibkan, dikuburkan, tetapi Engkau sudah bangkit ya Tuhan, bahkan naik ke sorga. Dan Engkau saat ini sedang berdoa buat kami, sehingga kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan, karena Engkau berdoa bagi kami. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan di mana berada, sudah mempersiapkan diri, sudah menyediakan roti dan anggur untuk kami bersama-sama masuk di dalam perjamuan Tuhan ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berkatilah roti dan anggur ini, yang adalah makanan dan minuman yang sungguh mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit, mendatangkan mujizat yang membutuhkan mujizat, mendatangkan pertolongan bagi Tuhan. Berkati dan kuduskan roti dan anggur ini, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya percaya saudara sudah siapkan roti dan anggur. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, lakukan ini dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya, saudara percaya, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Sebelum itu kita nyanyikan sebuah nyanyian, ya. Kita nyanyikan berulang-ulang kali sampai saya selesai melayani seberapa kami yang ada di dalam gereja ini. Kita mau menyanyikan sebuah nyanyian melayani. Maukah kau menjadi roti yang terpecah bagi Tuhan? Nyanyikan nyanyian ini. Kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku? Melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah. Nyatakan ungkapan isi hati kita kepada Tuhan, bahwa aku mau menjadi roti yang terpecah. Aku mau menjadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau melayani Engkau, melayani Engkau dengan sungguh. Haleluya. Melayani. Sekali lagi, aku mau menjadi roti yang terpecah. Mau jadi roti yang terpecah bagiku. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi
sambil mengangkat roti di tangan kanan. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh hati. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Puji Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman, kita makan dengan percaya sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita, dan firman Allah saya sampaikan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman, kita minum dengan percaya sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dimanapun saudara berada, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Kita nyanyikan lagi nyanyian Allah kami, Tuhan kami. Dialah yang layak dipuji, dialah yang layak disembah. Sebab segala sesuatu Tuhan yang jadikan. Nyanyikan sambil menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah kami, ya Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Haleluya. Oh memegang
Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh campur tangan Tuhan, sehingga ibadah online hari ini boleh terselenggara dengan baik, dan biarlah Tuhan saja yang diagungkan, dipermuliakan. Himbauan saya sebagai gembala, mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berada di rumah, bahkan di mana saja saudara dapat melihat, mendengar tayangan ini, mari kita tetap tenang, kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan, kita tetap disiplin di dalam Tuhan, jaga kekudusan, jaga rasa takut dan hormat kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Tuhan menyertai kita, janjinya Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Haleluya. Oleh sebab itu kita akan mengakhiri ibadah online kita dengan rasa syukur kepada Tuhan melalui doa kepada Tuhan. Kita juga mau tetap berdoa buat presiden, wakil presiden, seluruh kabinet, seluruh pemerintahan, bahkan juga para dokter yang masih bekerja keras. Kita doakan supaya mereka terlindungi dan terjaga. Kita tundukkan kepala bersama. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah-Mu, oleh karena campur tangan Tuhan saja, sehingga ibadah online ini dapat diselesaikan dengan baik, ya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kami dapat banggakan dalam diri kami. Semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan saja segala puji, hormat, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati dan Engkau jaga jemaat-Mu. Jemaat-Mu adalah biji mata-Mu Tuhan. Lindungi mereka, jaga mereka Tuhan, baik di rumah maupun mungkin di mana saja mereka berada. Engkau sertai, Engkau jaga. Bahkan janji-Mu boleh digenapi, bahkan Engkau menyertai sampai kepada kesudahan alam ini. Berikan ketenangan, berikan damai sejahtera, dan berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet yang sedang bekerja keras untuk Tuhan menolong rakyat Indonesia sehingga tidak terinfeksi oleh COVID-19 ini. Tolong Tuhan semua yang bekerja keras, terlebih para dokter, para medis yang berada di ujung tombak, ya Tuhan. Mereka yang menghadapi langsung dengan para pasien, lindungi dan jaga mereka supaya mereka terhindar dari infeksi COVID-19. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah online kami, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Terimalah damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, bahkan sampai pada kesudahan alam ini. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan yang ajaib. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji
yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan dalam hidup yang penuh kegagalan. Ku puji